Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif. Tentunya kita akan membahas tentang bisnis di bidang F&B yang berfokus pada sambal asap. Nah, di episode kali ini kita ditemenin sama salah satu pendiri usaha yang ada di Surabaya. Beliau ini merupakan salah satu pendiri The Smoke, perusahaan yang fokus di bidang F&B yang pastinya beliau ini juga paham nih tentang bagaimana sih lika-liku atau proses bisnis dari bahan mentah jadi sebuah produk yang bisa dijual. Yuk kita sambut ini dia Mas Hamdallah selaku pemilik dari The Smoke. Selamat siang Mas Hamdallah Selamat siang Mas Hanif. dan selamat datang di acara kami. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Alhamdulillah sehat ya Mas Hamdallah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara kami yang luar biasa ini. Sama-sama. Nah, sebelumnya nih, kita mau kenalan dulu nih soal bisnisnya Mas Hamdallah. Bisa dikasih tahu ke kawan-kawan sedikit tentang proses bisnis sambal asap yang dikelola oleh Mas Hamdallah ini. Proses bisnis yang saya lakukan yang pertama adalah mencari nama untuk brand sambal. Setelah bertemu baru mulai mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal dan mendesain logo pada brand. Sambal setelah siap, saya produk sambal asap dan tak lupa untuk meminta saran dari orang-orang sekitar. Apabila sudah fix, rasanya baru dipasarkan dengan banyak cara, salah satunya di Shopee maupun offline. Ke teman-teman maupun keluarga, branding yang dilakukan pun berbagai ragam, contohnya melalui mulut ke mulut dari seorang orang ke sekitar dan juga sosial media dengan Facebook, WhatsApp maupun sosial media lainnya. Yang paling sering dilakukan yaitu live streaming, entah TikTok maupun Instagram. Wah, selanjutnya nih Mas Hamdallah, yang sering jadi pertanyaan sama kawan-kawan nih Mas. Susah nggak sih Mas memulai bisnis yang bergerak di bidang F&B ini? Untuk memulai sebuah bisnis dalam bidang makanan yang minuman F&B menurut saya bisa menjadi sebuah proses yang rumit dan menantang, di mana Anda semua harus melakukan banyak persiapan sebelum mulai bisnis. Anda harus menentukan jenis-jenis bisnis yang Anda jalankan, meneliti pasar, membuat rencana bisnis, mencari sumber pendanaan, mempersiapkan lokasi, memasang izin, mencari staf, dan mempromosikan bisnis Anda. Ini akan membutuhkan banyak waktu, usaha, dan biaya. Namun jika kalian memiliki visi yang jelas dan mempersiapkan diri dengan baik, saya pastikan Anda dapat melewati semua ini dan memulai bisnis Anda dengan sukses. Wow. Lalu apa ada sistem yang Mas Hamdallah terapkan tentang bagaimana ketika menerima pesanan? Apakah ada hal yang harus dilakukan seperti menaruhkan produk atau yang lainnya? Bisa dijelaskan nggak Mas Hamdallah? Ketika saya menerima pesanan, ada beberapa hal yang saya harus lakukan untuk memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanan kita. Yang pertama, dipastikan bahwa kalian harus tahu persis yang diminta oleh pelanggan. Pastikan bahwa kalian memiliki sebuah bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan. Setiap pelanggan harus disambut dengan ramah dan senyum. Pastikan bahwa kalian menawarkan produk tambahan seperti minuman atau aksesoris untuk meningkatkan pembelian pelanggan. Jika ada masalah atau keluhan, pastikan kalian juga menyelesaikan dengan cepat dan ramah. Oh gitu ya Mas Hamdallah. Terus untuk manajemen bahan bakunya, apakah ada hal-hal yang dilakukan sama Mas Hamdallah supaya kesediaan bahan baku selalu terkontrol dengan baik? Untuk mengontrol saya ketersediaan bahan baku dengan baik, pertama, kalian harus memantau pasokan bahan baku, memastikan bahwa kalian selalu memilikinya dalam jumlah yang cukup. Kalian mungkin juga ingin mencoba melakukan pemesanan bahan baku secara berkala, sehingga tidak pernah kehabisan. Jika memungkinkan, kalian juga dapat melakukan pembelian bahan baku dari sumber yang berbeda untuk mengurangi resiko ketersediaan dan juga harus memastikan bahwa bahan baku yang telah dibeli disimpan dengan benar dan dipantau secara rutin untuk menjaga kualitasnya. Oh, lalu yang terakhir, apa aja sih Mas tantangannya ketika Mas Hamdallah menjalankan bisnis sambal ini? Tantangannya, sambal itu gak bisa bertahan lama, salah satunya sambal asap cakalang. Jadi saya mencari solusi dengan berbagai cara, mulai dari mencoba memberi minyak berlebih tetapi ikan cakalang dapat menyerap minyak. Solusinya saya mencari di Google, ternyata ada satu bahan yang dapat membuat sambal awet dan tahan lama, yaitu natrium benzoat. Akan tetapi takarannya harus sesuai standar peraturan kepala BPOM tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Ada juga packingnya yang menggelembung dikarenakan saat sambal sudah matang
langsung di packing, tidak didiamkan terlebih dahulu, karena jika langsung di packing maka udara akan terkurung di dalam packingannya tersebut dan juga dapat mempercepat pembusukan sambal. Hmm. Nah, jadi gitu kawan-kawan, beberapa hal dan masukan dari sharing kali ini dengan pemilik langsung dari Sembok nih. Kesimpulannya pasti akan ada banyak tantangan yang dihadapi selama menjalankan sebuah bisnis. Namun semua itu akan terasa ringan jika kita punya semangat dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, terima kasih Mas Andala sudah menyempatkan waktu untuk sharing dan ngobrol-ngobrol di acara kali ini. Oke, teman-teman mendengar, terima kasih sudah dengerin sampai habis episode kali ini. Tetap tunggu untuk episode seru nantinya yang pastinya kita akan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya, terutama pada bidang bisnis nih guys. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.